Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Anissa dan rekan saya. Theodora Zaneta. Di sini kami ingin mewawancarai dengan 3 narasumber kita tentang perpajakan di Indonesia. Yuk simak wawancara ini. Sebelumnya, di sini ada 3 narasumber dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Narasumber yang pertama yaitu ada Kak Disva, dan yang kedua ada Kak Adam, lalu yang terakhir ada Kak Monica. Oke, langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, saya Theodora dan ini ada rekan saya Dinda. Kami mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang perpajakan. Boleh. Aku mau nanya sama kakak, menurut kakak pajak itu apa sih? Kalau menurut apa yang aku pelajari, pajak itu merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara dan iuran tersebut dapat dipaksakan untuk kemudian digunakan oleh negara demi kepentingan masyarakat juga sendiri. Terus menurut kakak juga siapa yang memungut pajak itu? Biasanya kan pajak itu beda-beda ya. Ada yang bayar, misal ada yang bayar pemerintah atau siapa menurut kakak yang memungut pajak yang benar-benar dipungut itu siapa yang mengutnya? Kalau menurut apa yang saya pelajari, berdasarkan dari penjelasan saya tadi, karena pajak itu merupakan iuran yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib, maka secara langsung yang memungut itu merupakan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, seperti menteri seperti itu ataupun pemerintah-pemerintah di daerah seperti kepala daerah karena pajak juga terbagi-bagi lagi gitu. Apakah kakak sudah pernah bayar pajak? Sejauh ini saya belum pernah membayar pajak, tetapi saya pernah melayani orang-orang yang membayar pajak. Saya kok yang Kalau menambahin. boleh tahu, oke. Mau tanya nih Kak, kalau boleh tahu melayaninya tuh pengalaman Kakak dalam melayani itu tuh bagaimana? Boleh diceritain Jadi, sedikit aja? jadi waktu saya masih belajar di D3, saya pernah magang langsung di KPP Pratama Bogor. Nah, posisi saya waktu itu adalah sebagai orang-orang yang membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Jadi lebih ke PPh 21 ataupun 26. Jadi ke pajak penghasilan seperti itu. Berarti Kakak punya pengalaman ya dengan mengamati para wajib pajak di situ. Nah, kalau misalkan Kakak amati eh, kesadaran para wajib pajak saat di KPP tersebut seperti apa tuh Kak? Yang kalau yang saya amati sebenarnya kesadaran wajib pajak sendiri itu beragam ya. Ada yang memang diharuskan dari perusahaannya, yang memang diwajibkan. Jadi mereka diarahkan oleh perusahaan untuk datang ke KPP dan melaporkan pajaknya, juga membayar pajaknya ya. Tapi rata-rata kalau misalnya dari perusahaan, biasanya mereka sudah dipotong langsung oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang secara sadar datang untuk membayar ataupun melaporkan pajaknya, biasanya mereka adalah pekerja-pekerja yang eh, bukan pegawai di perusahaan tetap gitu. Jadi mereka seperti konsultan ataupun makelar dan lain-lain seperti itu. Jadi beragam. Ada yang memang sadaran, mereka sudah ngerti. Ada yang memang disitu oleh perusahaannya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya boleh Dinda. Aku mau tanya lagi, menurut kakak kegunaan pajak bagi negara itu apa sih? Kegunaan pajak bagi negara menurut saya itu dengan adanya pajak, dengan membayar pajak, maka negara dapat mengelola biaya, dana tersebut untuk digunakan kembali dalam membangun infrastruktur negara, seperti membangun fasilitas-fasilitas umum, seperti rumah sakit umum daerah, dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudian digunakan bersama oleh masyarakat si pemerintah. Terus apakah kalau misalnya kita bayar pajak harus dilakukan tepat waktu? Kalau misalnya ada telat, itu apa ada konsekuensinya atau bagaimana? Kalau sejauh saya melakukan pelayanan pada KPP pertama, pajak sendiri memang harus dibayarkan secara tepat waktu karena
Oleh karena itu banyak sekali kan perusahaan yang membayarkan langsung pajak dari para karyawannya agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak. Dan perusahaan itu kan sudah meminta karyawan untuk melaporkan pajaknya, itu pun untuk menghindari keterlambatan. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak wajib pajak, biasanya pihak perpajakan atau DJP sendiri akan mengirimkan uh, di surat tagihan atau surat biasanya surat tagihan sih gitu. Jadi nanti akan diingatkan sendiri dan kalau misalnya ternyata tidak dibayar juga maka nanti akan disertai dengan surat pemberian begitu. Saya ada lagi. Em, Kalau misalkan menurut kakak, yang kakak tahu, siapa sih yang sudah harus membayar pajak? Kalau menurut saya dan yang saya tahu, orang-orang yang bayar pajak merupakan orang-orang yang penghasilannya sudah memenuhi atau di atas dari batas PPKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, orang-orang tersebutlah orang-orang yang harus membayarkan pajak kalau menurut saya. Dan itu juga ketentuan dari pemerintah sendiri. Saya mau tanya nih kak, Eh, Ya, kakak sekarang-sekarang ini sempat dengar berita tentang perpajakan gitu nggak sih? Atau berita tentang eh, yang berhubungan dengan pajak, tapi berhubungan juga dengan pekerjaan kakak saat ini gitu. kalau berita tentang pajak sebenarnya saya dengar, cuma nggak sekarang-sekarang sih kayaknya beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu sih berkaitan dengan saya sendiri waktu saya masih mahasiswa. Tapi kalau untuk pemberlakuan pajak dengan profesi saya saat ini, kayaknya tidak terlalu sih. Saya belum terlalu mengikuti beritanya gitu. Karena saya sendiri akunting di perusahaan, jadi masih mengikuti yang bagaimana aturan perusahaan yang lama. Jadi, Baik. Kalau misalkan secara pribadi, kakak pernah nggak melaporkan pajak langsung ke KPP atau ke kantor pajak itu? karena saya tidak pernah membayar pajak sejauh ini, maka saya belum pernah melaporkan sih. Karena kebetulan juga saya tidak membuat NPWP. Karena saya pikir penghasilan saya masih di bawah PTKP, jadi pun kalau misalnya saya membuat NPWP, meskipun saya tidak membayar pajak, saya tetap harus melaporkannya setiap tahun, setahun sekali. Karena saya tidak mau, agak malas juga untuk melaporkannya. Jadi saya berpikir nanti saja ketika saya sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, baru saya membuat NPWP dan melaporkan, membayar lalu melaporkan pajak. Itu sih. Tapi saya tahu cara pelaporan langsungnya di KPP sendiri. Gitu. Oke, Kak. Aku satu lagi nih. Pertanyaan yang menurut aku pengen tahu dari sisi kakak. Menurut kakak, di Indonesia kan banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran rendah tentang membayar pajak ya. Menurut kakak itu seperti apa? Tanggapan kakak kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri nih, saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang belum pernah membayar dan melaporkan pajak saya sendiri, kenapa kesadaran masyarakat Indonesia itu terbilang rendah? Karena balik lagi, ketika ada masyarakat yang membayar pajak, lalu tidak ada transparansi dari pemerintah kemanakah dana pajak tersebut dilarikan, digunakan untuk apa, bagaimana hasilnya, itu secara tidak langsung dan secara langsung mungkin ya untuk orang-orang yang terpelajar akan merasa seperti cuma untuk saya membayar atau melaporkan pajak karena saya sendiri sebagai masyarakat misalnya tidak merasakan apa sih yang sebenarnya manfaat dari pajak tersebut. Nah, untuk itu makanya akhirnya masyarakat itu terutama yang bukan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi merasa kayak percuma. Selain mereka juga merasa tidak paham bagaimana cara perhitungan pajak, mereka merasa setelah membayar pajak terus apa hasilnya. Dan lagi selain itu saya sering sekali menemukan di masyarakat saat saya masih melayani di KPP Pratama waktu itu banyak masyarakat yang tidak tahu gimana sih cara motong pajak itu. Jadi mereka pikirnya kalau mereka maaf pajak itu untuk penghasilan pribadi tarifnya progresif ya. Ada 5%, 10%, 15 dan 30 seperti itu. Nah, mereka tuh pikirnya kalau mereka punya gaji 3 juta,
mereka itu bakal langsung, enggak, kalau 3 juta di bawah PTKP ya, 6 juta deh. Kalau punya gaji sebulan 6 juta, langsung dipotong 50%, 300.000. Ya, 300.000. Mereka kayak mikir, wah gila aja, aku punya uang 6 juta langsung dipotong 300.000 buat negara. Padahal kan tidak. Nyatanya harus disetahunkan dulu, dikurangi PTKP, dikurangi tanggungan, dan lain-lain. Tapi mereka nggak paham. Dan itu buat mereka memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak. Lalu selain itu juga mereka nggak tahu nih, karena mereka tuh rata-rata pajak dipotong langsung dari perusahaan. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh harus lapor sendiri, karena perusahaan tidak melaporkan SPT-nya. Nah, akhirnya mereka tuh kayak bingung loh, aku yang udah dipotong pajak, kok aku harus ke KPP lagi buat ngelaporin? Nah, menurut saya sih sosialisasinya yang rendah juga dari pemerintah membuat masyarakat jadi malas, takut untuk bayar ataupun melaporkan pajak. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Makasih Kak Dispa untuk waktunya ngobrol-ngobrol tentang pajak. Jadi kita semua jadi tahu tentang entah itu orang yang belum bayar pajak, yang udah bayar pajak, gimana Kakak bekerja di sana waktu itu. Makasih Kak atas Terima pengalamannya kasih, dan Kak Disfa. jawabannya. Oke, makasih juga buat kesempatannya. Dadah. Oke, sekarang kita kedatangan salah satu responden kita, yaitu Kak Adam. Halo Kak. Halo, Perkenalkan, nama saya Theodora dan ini ada rekan saya, Dinda Nur Anissa. Kami pengen bertanya-tanya seputar perpajakan. Nah, untuk kata pajak sendiri, Kak Adam ini tahu gak sih pajak itu apa? kan pajak itu kontribusi wajib ya. Jadi kontribusi yang harus dilakukan setiap orang buat bayar ke negara. Aku mau tanya, menurut Kakak, siapa yang sudah harus membayar pajak? Mungkin pengetahuan saya yang harus membayar pajak yang pasti ya Indonesia. Lalu yang kedua mungkin ya semua bisa punya KTP atau yang lain-lainnya. Oke. Kak Adam sendiri udah pernah bayar pajak belum? Atau sekarang udah Oh, mulai bayar pajak belum gitu? sudah. Pajak apa itu, Kak, yang dibayarkan? Pajak kendaraan, motor. Biasanya Kak Adam ini bayar pajaknya tuh melalui online atau langsung ke kantor pajaknya itu? Kalau saya sendiri sih langsung ke kantor Samsatnya. Berarti membayar pajaknya itu sendiri ya? Atau dibantu sama orang pajak di sana? Kalau saya sih sesuai prosedur aja ya. Sesuai prosedurnya, datang ke sana, bawa surat kendaraannya, bawa KTP-nya, lalu nanti diproses sama pihak yang sananya. Kemudian nanti dipanggil, lalu dibayar. Seperti itu. Aku mau tanya lagi ke Kakak. Kakak tahu gak siapa yang biasanya memungut pajak itu? Setahu saya sih yang memungut pajak itu instansi terkaitnya ya. Contohnya seperti saya sendiri kan bayar pajak kendaraan bermotor. Otomatis instansi terkaitnya itu Samsat. Itu perpajakan yang lain itu beda-beda ya instansinya. Kalau boleh tahu berbeda-bedanya yang Kakak tahu siapa aja tuh? Misalkan kayak pajak kendaraan itu ke Samsat. Lalu pajak eh, apa namanya? Kalau jalan itu kan ada pajak. Ya. Nah, itu mungkin bisa beda lagi. Menurut Kakak, Ada lagi? pemerintah pemerintah termasuk yang memungut pajak juga gak? Dan masuknya memungut pajak apa? Kalau masuk, mungkin bisa jadi induknya ya. Jadi semua itu nanti dikumpulkan ke pemerintah. Kalau buat memungut pajaknya kurang tahu. Oke. Dari kami pertanyaannya sudah cukup sih, Kak. Terima kasih sudah berpartisipasi juga. Makasih Oke, Kak sekali baik. Terima lagi. kasih. Halo, selamat malam Kak Monica. Selamat malam. Maaf sebelumnya aku mengganggu waktunya. Aku Dinda dan rekan saya Theodora. Kita di sini mau nanya-nanya sedikit nih tentang pajak sama Kakak. Menurut Kakak, pajak itu apa sih?
Jadi kalau untuk pajak itu adalah satu iuran yang dimana kita tuh wajib untuk dibayarkan ke negara supaya nanti untuk uangnya tersebut atau iurannya tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya, yaitu terutama di masyarakat Indonesia gitu. Dan menurut kakak, siapa yang memungut pajak itu? Yang mengungut pajak mungkin dari Kementerian Keuangan kali ya. Ya, itu mungkin. Hmm, apa sebelumnya kakak udah pernah bayar pajak atau belum? Bayar pajak belum pernah ya, kalau misalnya secara individu. Cuman kalau misalnya dari institusi, dari yayasan, itu sudah dipotong dari eh, potong bulanan. Jadi otomatis eh, pembayaran pajaknya itu dari institusinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk bayar pajak pribadi itu belum pernah. Bel, ada yang mau ditanyain? Eh, Sebelumnya mau nanya nih Kak, berarti Kakak sendiri udah punya NPWP belum? NPWP pribadi gitu. Sudah ada, sudah ada. Berarti udah mendaftarkan ya Ya, untuk betul. pembuatan itu. Oh, baik. Lalu berarti pemungutan pajak itu Kakak belum pernah ya melakukannya secara langsung individu gitu, secara pribadi. Ya, betul. Oh, berarti kalau kayak gitu biasanya yang mengurusi pemungutan pajak dari yayasan itu emang khusus, ada orang khusus yang mengurusinya, mengkoordinirnya atau bagaimana? Ada, itu bendahara dari yayasannya. Hmm, Hmm, mau tanya oh iya. lagi. Menurut kakak, siapa siapa aja yang sudah harus membayar pajak? Eh, Menurut saya sudah bekerja dan usianya udah usia produktif begitu. Oh, siap produktif itu bisa dijelaskan nggak Kak? Usia Seperti produktif apa itu gitu? mungkin setelah selesai kuliah atau selesai SMA atau SMK. Ya, berarti sekitar umur 18 ke atas. Kalau misalnya dia lulus SMK itu sekitar 18 tahun ke atas, tapi kalau misalnya untuk sudah S1 gitu mungkin ya 22 tahun lah ya gitu. Ya. Tergantung lulusannya gitu. Berarti kalau menurut Kakak, misal nih eh, ada mahasiswa yang baru lulus, misalkan baru umur sekitar 22 atau 23 tahun, tapi dia belum bekerja. Nah, itu menurut Kakak Mm. gimana tuh? Apa emang sudah sudah harus membayar pajak atau memang belum saatnya membayar pajak? Mungkin itu belum wajib untuk membayar pajak karena salah satunya untuk eh, seseorang yang baru lulus dan akhirnya itu jadi kayak masih tanggungan dari orang tuanya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia belum punya penghasilan ya, bukan hanya pekerjaan tapi penghasilan. Kalau misalnya belum ada penghasilan, ya berarti dia belum wajib untuk membayar pajak. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah mempunyai penghasilan, maksudnya mungkin pekerjaannya nggak kayak orang kantoran tapi punya penghasilan, nah itu mereka wajib harus membuat MPWP untuk membayar pajak gitu. Mungkin gitu ya. Baik. Menurut kakak, membayar pajak itu harus dilakukan tepat waktu, apa boleh telat? Kenapa? Waktu ya, sesegala waktu itu sebenarnya jadi efektif aja gitu. Tapi tetap ada halnya ketika kita tuh lalai ya sebenarnya. Ya, Seperti telat untuk apa namanya untuk pajak itu memang karena kalau untuk melakukan pajak itu saya membutuhkan eh, kode elektronik itu supaya saya bisa masuk ke websitenya gitu. Nah, untuk mendapatkan event itu lumayan ribet ya kalau dia harus dekat gitu. KCP ya namanya ya. Ya KCP kan ya atau namanya KCP. kalau Ya,
pokoknya terdekat gitu. Oh ternyata baru-baru ini saya baru menemukan ternyata dipermudah dengan cara kita hanya mengirim email gitu. Dan itu gak nyampe 1 hari. Sih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, itu dia bincang-bincang kami dengan ketiga narasumber. Semoga dengan video ini kalian dapat informasi yang berguna dan bermanfaat ya tentang perpajakan. Sekian dari kita.